Umpan balancer, katanya umpan ajaib pembantai predator. Tapi kenapa di tangan orang lain jadi mesin strike, sementara di tangan Anda cuma jadi pajangan di dalam air? Anda melihat mereka dengan mudahnya mengangkat ikan, satu persatu. Sementara Anda, dengan umpan yang sama, hanya merasakan dinginnya angin dan sepinya tarikan. Apakah ini soal hoki? Atau ada rahasia yang tidak pernah mereka bagikan? Di video ini, kita akan bongkar tuntas kenapa umpan balancer bekerja untuk semua orang, kecuali Anda. Dan saya jamin, jawabannya bukan karena Anda kurang beruntung, tapi karena ada detail-detail kecil yang mematikan yang selama ini Anda abaikan. Siap untuk mengubah nasib boncos Anda? Menurut Anda, apa kesalahan terbesar pemancing saat pakai balancer? Coba tulis di komentar sebelum kita mulai. Mari kita jujur, umpan balancer ini sudah jadi legenda, terutama untuk mancing vertikal. Dari generasi ke generasi, pemancing percaya pada kemampuannya meniru ikan kecil yang sedang sekarat. Banyak yang berpikir, cara mainnya sederhana. Tinggal turunkan ke dasar, sentak-sentak sedikit, lalu ikan akan datang menyambar. Pola pikir inilah yang menjadi jebakan terbesar. Ratusan, bahkan ribuan pemancing melakukan hal yang sama persis setiap akhir pekan. Mereka membeli umpan yang paling mahal, memakai piranti terbaik, tapi mereka melupakan satu hal fundamental. Ikan tidak bodoh. Ikan predator sudah melihat gerakan monoton itu ribuan kali. Mereka hafal. Karena itu, jika Anda hanya meniru apa yang dilakukan semua orang tanpa memahami mengapanya, Anda hanya akan menjadi bagian dari keramaian yang tidak pernah merasakan strike. Kesalahan pertama, dan ini yang paling fatal, adalah soal ukuran. Banyak yang berpikir umpan besar, ikan besar. Ini adalah mitos yang menyesatkan. Coba Anda bayangkan, di sebuah perairan, ikan-ikan kecil yang menjadi mangsa ukurannya rata-rata 5 cm. Lalu Anda datang dengan balancer berukuran 12 cm. Bagi ikan predator, umpan Anda bukan terlihat seperti mangsa yang mudah, tapi seperti ancaman atau sesuatu yang aneh. Kunci utamanya adalah match the hatch, atau sesuaikan dengan ukuran mangsa alami di lokasi itu. Sebelum memancing, perhatikan ikan-ikan kecil di pinggiran. Apakah ukurannya sebesar jari kelingking atau telunjuk? Pilihlah balancer yang ukurannya semirip mungkin. Ini adalah langkah awal yang menentukan 90% keberhasilan Anda sebelum umpan masuk ke air. Sekarang kita bicara soal warna. Rak di toko pancing penuh dengan warna-warni balancer yang menyilaukan mata. Warna hijau stabilo, oranye menyala, atau perak berkilauan. Pemancing sering terjebak memilih warna yang mereka sukai, bukan yang ikan sukai. Logika umumnya, air keruh pakai warna terang, air jernih pakai warna natural. Tapi ini terlalu sederhana. Coba pikirkan dari sudut pandang ikan di bawah air. Yang paling penting bagi mereka seringkali bukan warna, tapi siluet dan kontras. Di air yang sangat keruh, warna hitam pekat justru bisa menciptakan siluet yang jauh lebih jelas daripada warna kuning stabilo yang malah menyatu dengan partikel lumpur. Jadi, jangan takut menggunakan warna-warna gelap seperti hitam, biru tua, atau coklat. Kadang, solusi paling tidak terduga adalah yang paling efektif. Bawa beberapa pilihan kontras, bukan hanya pilihan warna-warni. Lanjut ke hal teknis yang sering dianggap sepele, simpul dan kili-kili. Saya sering melihat pemancing mengikat balancer mereka langsung ke senar utama dengan simpul mati yang kaku, atau menggunakan peniti, snap swivel, yang besar dan berat. Ini adalah pembunuh aksi umpan yang senyap. Umpan balancer dirancang untuk meluncur bebas ke kanan dan ke kiri saat disentak. Jika Anda mengikatnya dengan kaku, gerakan itu akan mati. Umpan Anda hanya akan bergerak naik turun seperti yoyo. Gunakan loop knot atau simpul loop yang memberikan ruang bagi umpan untuk bergerak bebas. Jika terpaksa memakai peniti, pilihlah yang paling kecil dan paling ringan yang bisa Anda temukan. Bayangkan Anda sedang berdansa, Anda butuh keleluasaan. Begitu juga dengan umpan balancer Anda. Masalah berikutnya adalah senar yang terlalu tebal. Mungkin Anda berpikir senar tebal itu kuat dan aman. Memang benar, tapi untuk umpan balancer, senar tebal adalah musuh utama. Senar yang tebal, apalagi jenis monofilamen, memiliki daya renggang dan daya hambat yang besar di dalam air. Saat Anda menyentak umpan, senar tebal akan meredam sebagian besar energi dan membuat gerakan umpan menjadi lambat dan tidak responsif. Yang lebih parah, saat umpan meluncur turun, senar tebal akan menahannya, membuat gerakan jatuhnya tidak alami. Ikan predator sangat peka terhadap hal ini.
Gunakan senar PE atau braid dengan ukuran sekecil mungkin, yang masih sesuai dengan target ikan Anda. Senar PE yang tipis membelah air dengan sempurna, memberikan kontak langsung dengan umpan, dan memungkinkan aksi meluncurnya menjadi lebih liar dan provokatif. Perhatikan cara Anda menurunkan umpan ke dalam air. Kebanyakan orang langsung membuka bail arm reel dan membiarkan umpan jatuh bebas secepat mungkin. Boom! Sampai di dasar. Bayangkan jika ada ikan predator yang sedang berpatroli di bawah perahu Anda. Tiba-tiba ada benda berat jatuh dengan cepat dari atas. Reaksinya bukan penasaran, tapi waspada atau bahkan kabur. Turunkan umpan Anda secara terkontrol. Tahan sedikit laju senar dengan jari Anda. Biarkan ia turun perlahan, seolah-olah ikan kecil yang sedang kebingungan mencari perlindungan. Cara Anda memulai permainan ini sudah memberikan kesan pertama pada ikan. Pastikan kesan pertama itu adalah mangsa mudah, bukan bahaya datang. Sentakan pertama, ini adalah momen perkenalan antara umpan Anda dan ikan di bawah sana. Banyak pemancing, karena tidak sabar, langsung melakukan sentakan yang sangat keras dan panjang. Hiat! Joran ditarik ke atas setinggi mungkin. Mereka pikir ini akan menarik perhatian ikan dari jauh. Kenyataannya, ini justru menakuti ikan yang ada di dekatnya. Gerakan yang terlalu liar dan tidak terduga membuat ikan predator curiga. Sentakan pertama seharusnya pendek dan tajam, cukup untuk membuat umpan melompat dari dasar dan meluncur sekitar 30 hingga 50 cm ke samping. Tujuannya bukan untuk membuat keributan, tapi untuk memberi sinyal. Hei, ada sesuatu yang hidup di sini. Ini adalah undangan, bukan deklarasi perang. Inilah rahasia terbesar dari semua rahasia, kunci yang membedakan antara master dan amatir. Jeda, pause, diam. 90% sambaran terjadi bukan saat Anda menyentak joran, tapi saat umpan berhenti dan meluncur turun kembali ke titik tengah. Ikan predator adalah pemburu oportunis. Mereka menunggu saat yang paling tepat untuk menyerang, yaitu ketika mangsanya terlihat lemah, lengah, atau diam. Setelah Anda melakukan sentakan, jangan buru-buru menyentak lagi. Tahan. Biarkan umpan menyelesaikan gerakannya. Rasakan getaran di ujung joran saat ia berenang. Lalu rasakan saat getaran itu berhenti. Beri jeda 2, 3, bahkan 5 detik dalam posisi diam. Di momen hening itulah, sambaran yang keras akan mengejutkan Anda. Panjang dan pendeknya sentakan sangat berpengaruh pada aksi umpan. Ini bukan gerakan yang sama berulang-ulang. Anda harus menjadi seorang sutradara bagi umpan Anda. Saat ikan terlihat pasif, cobalah sentakan yang pendek-pendek dan cepat. Tik, 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 jeda. Ini meniru ikan kecil yang panik. Gerakan ini bisa memicu reaksi agresif dari ikan yang malas. Sebaliknya, jika ikan sedang aktif berburu, cobalah sentakan yang lebih panjang dan lembut. Angkat joran Anda sekitar 40 cm secara perlahan, lalu biarkan umpan meluncur jauh ke samping. Gerakan ini meniru ikan mangsa yang sedang berenang santai dan tidak sadar akan bahaya. Variasikan panjang sentakan Anda, jangan biarkan ikan menebak gerakan Anda selanjutnya. Irama adalah segalanya. Coba Anda pikirkan, apakah Anda memancing dengan ritme yang monoton, sentak, turun, begitu terus selama 1 jam? Ini sangat membosankan bagi ikan. Ciptakan sebuah pola, sebuah irama yang tidak terduga. Misalnya, 2 sentakan cepat, lalu jeda panjang 5 detik. Kemudian 1 sentakan panjang, jeda 2 detik. Lalu 3 sentakan super pendek, jeda 10 detik. Teruslah mengubah ritme permainan Anda. Ikan predator, seperti kucing, sangat tertarik pada gerakan yang tidak bisa diprediksi. Dengan mengubah ritme, Anda membuat umpan Anda terlihat lebih hidup dan nyata, bukan sekadar bongkahan timah yang bergerak naik turun secara mekanis. Apakah Anda benar-benar merasakan umpan Anda? Banyak pemancing hanya fokus pada mata mereka, melihat ujung joran. Tapi mancing balancer adalah permainan perasaan. Gunakan joran yang sensitif. Saat umpan meluncur setelah disentak, Anda seharusnya bisa merasakan getaran halusnya melalui blank joran hingga ke tangan Anda. Lalu, saat umpan kembali ke posisi tengah dan senar mengendur sesaat sebelum tegang kembali, Anda seharusnya bisa merasakan duk kecil. Jika Anda tidak merasakan dua hal ini, berarti ada yang salah. Mungkin senar Anda terlalu tebal, joran Anda terlalu kaku, atau Anda tidak cukup fokus. Belajarlah merasakan setiap gerakan umpan. Dengan begitu Anda bisa mendeteksi sambaran sehalus apapun, bahkan yang hanya terasa seperti senggolan kecil. Anda memancing di kedalaman yang salah. Ini kesalahan klasik.
Pemancing menurunkan umpan sampai ke dasar, lalu memainkannya hanya di area 1 meter dari dasar. Padahal ikan predator tidak selalu berada di dasar. Mereka bisa saja berada di pertengahan air, menunggu mangsa yang lewat di atas kepala mereka. Jika Anda memiliki fish finder, ini mudah. Tapi jika tidak, gunakan metode hitung. Turunkan umpan Anda, dan hitung berapa detik sampai ia mencapai dasar. Misalnya, 10 detik. Sekarang, coba mainkan umpan Anda di hitungan ke-8, lalu ke-7, lalu ke-5. Jelajahi seluruh kolom air. Seringkali, ikan yang Anda cari tidak berada di tempat yang Anda kira. Anda mengabaikan senar kendor. Sambaran pada umpan balancer seringkali tidak terasa seperti tarikan. Justru sebaliknya. Saat umpan sedang meluncur turun, ikan seringkali menyambarnya dari bawah dan terus berenang ke atas. Apa yang terjadi pada senar Anda? Tiba-tiba menjadi kendor, tidak ada tarikan sama sekali. Pemancing yang tidak waspada akan mengira umpannya tersangkut atau terjadi sesuatu yang aneh. Padahal itulah momen strike. Selalu perhatikan senar Anda di titik di mana ia masuk ke dalam air. Jika Anda melihat senar itu tiba-tiba mengendur atau bergerak ke samping secara tidak wajar, jangan ragu, langsung sentak joran Anda sekuat tenaga. Anda terlalu berisik. Bayangkan Anda sedang berada di dalam air. Suara dari atas akan merambat dengan sangat jelas. Anda menjatuhkan kotak pancing di lantai perahu. Gedebuk. Anda menggeser bangku. Shriek. Anda bahkan mungkin berteriak-teriak dengan teman Anda. Semua getaran dan suara itu ditransmisikan langsung ke dalam air dan membuat ikan di bawah Anda menjadi sangat waspada. Mereka tahu ada sesuatu yang besar dan berpotensi bahaya di atas mereka. Belajarlah untuk bergerak dengan tenang di atas perahu. Letakkan barang-barang dengan perlahan. Bicaralah dengan volume normal. Anggap saja Anda sedang mengendap-endap di hutan. Kesunyian adalah salah satu senjata terbaik seorang pemancing. Anda terlalu lama di satu titik. Ini yang saya sebut sindrom pemancing setia. Anda menemukan satu titik yang terlihat bagus, lalu Anda menghabiskan waktu 1 jam di sana, berharap ikan akan datang. Ini cara kerja yang salah, terutama untuk ikan predator. Ikan predator aktif biasanya akan menyambar umpan dalam 15 menit pertama. Jika setelah 15 menit mencoba berbagai ritme dan kedalaman tidak ada respon sama sekali, itu artinya ikan sedang tidak ada di sana, atau mereka sedang tidak mau makan. Jangan buang waktu Anda. Pindah. Geser perahu Anda 10 atau 20 meter. Cari struktur baru. Mancing predator adalah permainan mencari, bukan menunggu. Anda tidak mau beradaptasi. Pagi itu, ikan sangat agresif menyambar umpan yang disentak dengan keras. Anda berhasil mendapatkan beberapa ekor. Lalu tiba-tiba, sambaran berhenti total. Apa yang Anda lakukan? Anda terus menggunakan teknik yang sama, berharap ikan akan kembali aktif. Padahal, kondisi mungkin sudah berubah. Mungkin matahari sudah mulai tinggi, atau angin berubah arah. Ikan menjadi lebih pasif. Inilah saatnya untuk beradaptasi. Ganti cara main Anda. Gunakan sentakan yang super halus. Goyangan-goyangan kecil di dasar. Ganti warna balancer menjadi lebih natural. Pemancing yang sukses adalah pemancing yang bisa membaca situasi dan mengubah taktiknya, bukan yang keras kepala dengan satu cara andalan. Joran yang Anda gunakan tidak tepat. Ini mungkin terdengar klise, tapi ini sangat penting. Anda tidak bisa menggunakan joran lemas untuk umpan balancer. Joran yang terlalu lentur akan menyerap energi sentakan Anda. Akibatnya, umpan di dalam air tidak melompat, tapi hanya bergerak lambat. Anda juga tidak bisa menggunakan joran yang kaku seperti linggis. Joran yang terlalu kaku tidak akan memberikan rasa dan bisa membuat kail mudah lepas saat ikan meronta. Pilihlah joran dengan aksi fast atau extra fast. Ujungnya sensitif untuk merasakan getaran, tapi bagian tengah hingga pangkalnya kaku untuk memberikan kekuatan saat menyentak dan bertarung dengan ikan. Setelan drag reel Anda salah. Banyak pemancing menyetel drag mereka terlalu kencang dengan alasan takut ikan lolos. Saat strike terjadi pada jarak dekat, seperti pada mancing vertikal, sambaran ikan bisa sangat dahsyat. Jika drag terlalu kencang, yang terjadi adalah kail sobek dari mulut ikan atau senar langsung putus. Sebaliknya, jika drag terlalu longgar, Anda tidak akan bisa menancapkan kail dengan sempurna saat melakukan hook set. Cara terbaik adalah menyetel drag sekitar 25 hingga 30% dari kekuatan senar Anda.
Ini memberikan cukup kekuatan untuk hookset, tapi masih memberikan kesempatan bagi ikan untuk menarik senar saat ia melakukan perlawanan kuat. Anda menyalahkan merek umpan. Umpan merek A ini jelek, tidak pernah dapat ikan. Lalu Anda membeli umpan merek B yang harganya 3 kali lipat, dan hasilnya sama saja. Masalahnya hampir tidak pernah terletak pada merek umpannya. Umpan balancer, baik yang murah maupun yang mahal, pada dasarnya memiliki prinsip kerja yang sama. Perbedaannya mungkin hanya pada kualitas cat atau ketajaman kail. Umpan seharga 200.000 di tangan pemancing yang tidak paham cara memainkannya akan kalah telak dengan umpan seharga 20.000 di tangan seorang master. Berhentilah mencari umpan ajaib, fokuslah untuk menguasai tekniknya, karena disitulah letak keajaiban yang sesungguhnya. Anda meremehkan ketajaman kail. Umpan balancer biasanya dilengkapi 3 kail, 1 di depan, 1 di belakang, dan 1 treble hook di bawah. Anda mungkin berpikir kail baru dari toko pasti sudah tajam. Jangan percaya begitu saja. Seringkali kail bawaan memiliki kualitas standar. Coba tes kuku Anda. Jika ujung kail bisa menggores kuku Anda dengan mudah, berarti ia tajam. Jika ia hanya meluncur, berarti tumpul. Kail yang tumpul adalah penyebab utama ikan lepas. Sambaran ikan pada balancer seringkali sangat cepat, dan Anda butuh kail yang bisa menancap sempurna dalam sepersekian detik. Selalu bawa pengasah kail kecil. Asah kail Anda secara berkala, terutama setelah tersangkut di dasar. Terakhir, dan ini yang paling dalam, permainan mental. Anda turun ke air dengan pola pikir, paling juga boncos lagi. Rasa pesimis ini akan tercermin dalam cara Anda memancing. Gerakan Anda menjadi malas, tidak bersemangat, dan tidak fokus. Anda tidak lagi memperhatikan getaran halus di joran atau pergerakan aneh pada senar. Anda hanya melakukan gerakan mekanis sambil menunggu waktu pulang. Ikan bisa merasakan ini. Oke, mungkin tidak secara harfiah, tapi kurangnya fokus Anda membuat presentasi umpan menjadi buruk. Percayalah pada piranti Anda, percayalah pada teknik Anda. Setiap sentakan adalah sebuah kemungkinan. Jaga fokus dan keyakinan Anda, karena seringkali strike datang saat Anda paling mengharapkannya. Jadi, mari kita simpulkan. Ternyata, masalahnya bukan pada umpan balancer Anda, bukan pula pada keberuntungan Anda. Masalahnya ada pada detail-detail kecil yang selama ini kita anggap remeh. Mulai dari ukuran dan warna yang salah, simpul yang mematikan aksi, senar yang terlalu tebal, hingga cara kita menyentak dan memberi jeda. Momen paling mengejutkan dari semua ini adalah kesadaran bahwa 90% sambaran terjadi saat umpan diam. Kita sibuk menyentak, padahal kita seharusnya sabar menunggu di saat hening. Ini mengubah segalanya. Ini berarti mancing balancer bukanlah tentang seberapa aktif tangan kita, tapi seberapa sabar pikiran kita. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips lainnya. Sekarang, saya ingin bertanya pada Anda. Setelah menonton video ini, kesalahan mana yang paling sering Anda lakukan? Jujur saja di kolom komentar, kita semua pernah jadi pemula dan belajar dari kesalahan. Mari kita diskusi.